Om Swastiastu, berjumpa lagi di channel Link Sang Lalan. Menawarkan diri, ya itu namanya simatupang, itu santingan. Tahu simatupang? Siang malam tunggu panggilan itu. Ya, begitu melihat wajah-wajah Anda, saya merasa senang banget. Tidak ada kelihatan wajah Anda tadi, semuanya anak-anak ini cerdas semua, kulitnya begitu putih ini. Nusa nih, kedua itu Nusa, mana? Seraya, ini Seraya, Seraya. Nah, kalau Nusa saya selalu bilang, sebenarnya orang Nusa itu orang Sumatera, pasti Madai dan Awani. Di tahun 900 sekian, saya lupa 800 akhir, ada ekspedisi Raja Besar dari Palembang yang bernama Sri Ketari Warma Dewa yang mendarat di Sanur di Blanjong. Blanjong dengan cuma selatnya beberapa kilometer saja. Jadi itu yakin sekali bahwa sebenarnya pasukan dari Palembang itu yang mendarat di Bali tidak hanya beliau tapi membawa ratusan mungkin bahkan ribuan perahu. Makanya kalau orang Indonesia itu sekarang kembali ke Sumatera sebetulnya kembali kepada bumi leluhurnya. Kita tidak tahu apakah di setting kelahiran mana kita, termasuk juga ke Lampung, karena Lampung kan bagian dari Sumsel dulu. Ada kerajaannya Dharmasraya, Tulembang itu nggak Palembang, ya nggak? Sriwijaya, Pagaruyung, kemudian ada di sana di Lampung Pagardewa, Tulang Bawang, ya kerajaan Ratu Pugung. Itu satu kesatuan Sumatera. Sekarang kan dipecah berdasarkan administrasi. Itu satu kesatuan. Oke, jadi demikian. Jadi matra itu adalah materi yang termulia adalah Sumatera. Ini disebut dengan Swarna Dumas. Maka Anda sekarang kembali ke Sumatera, sesungguhnya Anda adalah ingin apa? Mengolah emas yang ada di Sumatera. Emas yang dimaksud bukan emas yang kuning, logam itu. Kemarin kita lewat menyusuri sini ada emas hitam di situ. Apa itu batu? Mengolah emas itu loh, bukan emas Jawa. Kalau emas Jawa manusia tuh, emas itu. Nah, terkait dengan galungan, jadi kita tiap hari membutuhkan kedamaian. Santi adalah kedamaian. Ya. Pertanyaan kita sekarang, mungkinkah kita memperoleh kedamaian kalau di antara kita masih ada nista? Kedamaian pertama yang mana yang perlu diwujudkan, saudara? Ya, adalah kedamaian di dalam diri sendiri. Bukan kedamaian antar ke dalam. Pertanyaan kita sekarang, sudahkah Anda damai di hati? Sudah damai? Sudah damai? Sudah. Itu petanda kantong sudah berisi. Pas ganti warna putih. Sudah nggak ribet. Sebenarnya kedamaian itu, kata Santi, adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi Tuhan sebenarnya sudah maha anugerah memberikan anugerahnya kepada kita, tapi kita tidak cerdas mensyukuri. Ya, apa anugerah pemberian Tuhan? Baik, kita tidak membandingkan, tapi kita menyandingkan. Di saudara Muslim nih, Tuhannya Allah yang maha pengasih dan penyayang, Al-Rahman Al-Rahim. Islam adalah agama perdamaian, agama rahmatan lil alamin. Dia utus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir. Jadi utusannya diberikan pada kita, kepada umat Islam yang mengimani Quran. Di agama Kristen, Allah Bapa Maha Kasih,
Dia utus putra satu-satunya Yesus Kristus yang rela mati di tiang salib untuk menebus dosa umat manusia. Haleluya. Kita Kristen. Mereka di Bali haleluya gitu ya. Ya. Ada yang ngutus rasulnya, ada yang ngutus anaknya. Terus itu apa? Oh, secara pelajaran Tuhan turun hadir sebagai awatara. Pertanyaan kita, ketika awatara pulang ke alam sana, sekarang hari ini kan tak ada awatara. Walaupun orang meyakini awatara, siapa sebenarnya? Apa sebenarnya diberikan oleh Tuhan di Sang Hyang Widi pada kita? Maka sebutan untuk Tuhan itu Sang Hyang Widi Wase. Widi tempat bergantung, Wasa tempat berpijak. Widi adalah simbol roh spiritual, sementara Wasa adalah unsur pikiran kita dan unsur material kita. Maka di dalam agama Hindu yang diberikan apa? Bagian darinya diberikan kepada kita. Darinya, nya yang besar. Apa? Secara rohani yang disebut Atman adalah itulah sebenarnya Tuhan Anda. Tuhan Anda jadi sangat Atman, Brahman, Atman, Tapi kita nggak pernah menyadari pemberian Tuhan yang luar biasa itu. Terus unsur maya beliau apa diberikan pikiran, badan yang disebut panca maha. Tugas kita adalah ketika bagian darinya diberikan kepada kita, jadikanlah bagian darinya itu pada dua posisi, sebagai istana dan sebagai narayana. Ketika badanmu dijadikan istana, maka atmanmu adalah narayana. Ketika badanmu dijadikan penjara, maka atmanmu adalah narapidana. Makanya ibu-ibu ini semua disebut istri. Tapi kadek bilang istri. Istri itu 3. Kebetulan kadek punya 3 katanya. Yang lain mengatakan lain, bukan itu Pak. Apa itu istri? Singkatan istri, istana suami, tempat raja istirahat. Maka kalau ibu-ibu yang sudah berumah tangga disebut istri, tidak siap jadi istana. Di luar banyak istana siap saji. Tapi istana kita sebenarnya yang mana? Istri kita yang mana? Badan inilah istri kita. Pikiran kita adalah kekuatan dari istri kita yang disebut sakti. Terus suaminya siapa? Sang-Hyang Atman. Jadi sesungguhnya kita antara Atman dengan badan adalah hubungan suami istri. Maka dalam puja Hindu di Bali apa itu? Om Ang Pradana Pursa Samyogaya Windu Dewa Boktri Jagat Nataya Dewa Dewi Adi Samyogaya. Ang adalah simbol perdana, unsur material dan unsur mental. Adalah unsur spirit, unsur roh. Inilah disatukan. Maka sulingnya ketika memudah begini, orang mau ngerapat kase berusaha nih laki-laki nih pada dana set komunikasi kalau sudah cocok menggait lah. Ini menemukan unsur roh Sang-Hyang Atma dengan unsur badan. Maka agamalah mengajarkan kita supaya badan ini menjadikan tuannya adalah Sang-Hyang Atma. Tapi selama ini saudara, Atman dijadikan budak oleh badan dan pikiran, sehingga Sang-Hyang Atma kehilangan hakikat jati dirinya. Ini disadari
Kita mengatakan mantra separsa kontea situs nasuka dukada agama payenoni yang titik sabrata. Ketika terjadi persenyawaan antara roh Atman yang suci dengan badan material akan mengalami suka dan duka, bahagia dan derita. Situs nasuka dukada itu datang dan pergi. Karena proses terjadinya kita Bapak Ibu semua lahir sebagai manusia termasuk saya, kita sudah membawa bekal yang kita bawa dari karma wasana masa lampau dan bekal yang diinvestasikan oleh leluhur kita, oleh orang tua kita.